Pria Jepang bernama Mao Sugiyama melakukan tindakan yang kontroversial dan tidak lazim. Ia memutuskan untuk memotong kelaminnya dan kemudian memasaknya lalu menjualnya sebagai hidangan. Tak hanya itu, ia bahkan membuat iklan yang sangat kontroversial untuk mempromosikan hidangan lezat menjijikkan tersebut. Sugiyama melakukan tindakan itu pada kelaminnya yang kemudian dia potong-potong menjadi potongan kecil dan memasaknya sebagai hidangan. Sugiyama lalu mengadakan acara makan malam yang dihadiri oleh 5 orang yang membayar. Masakan potongan kelaminnya itu dimasak dengan bumbu kari selayaknya daging pada umumnya. Tindakan Sugiyama menuai kecaman dari masyarakat Jepang dan dunia internasional. Menurut banyak orang, tindakan tersebut sangatlah tidak etis dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun, meski mengatasnamakan uang atau biaya hidup. Seperti apa kronologisnya? Mari kita ikuti video yang akan menuntun Anda ke proses pemasakan paling ekstrim oleh seorang koki. Jangan skip video ini agar Anda tidak gagal paham. Iklan menu masakan. Seorang pria asal Jepang bernama Mao Sugiyama memasarkan potongan alat kelaminnya sebagai hidangan makan malam. Dia menawarkannya melalui iklan yang langsung mengundang perhatian banyak orang. Dalam iklannya, Sugiyama menuliskan, "Saya menawarkan alat kelamin laki-laki saya berupa penis untuk disajikan sebagai makanan." Alat kelaminnya itu dijual dengan harga 100.000 yen atau sekitar 11 juta. Angka yang sebenarnya sangat ironis atau menyedihkan. Bisa dibayangkan, batangan terong yang harusnya bisa dipakai seumur hidupnya kini harus dibuat menjadi masakan, dipotong dan dinikmati orang hanya dengan harga 11 juta rupiah saja. Rasanya jangankan orang Jepang, sesusah-susahnya orang Indonesia pun akan berpikir ribuan kali jika harus memotong terongnya sendiri lalu memasaknya dan dihargai 11 juta saja. Apakah senilai batangan terong itu dengan sepeda motor bekas jika dihargai 11 juta? Dibuat sedemikian rupa hingga menarik disajikan. Tentu saja iklan Mao Sugiyama ini untuk menu kontroversialnya langsung menghebohkan banyak kalangan. Menu tersebut adalah menu spesial yang berbahan dasar alat kelamin sebagai hidangan istimewa. Siapa saja yang tertarik dapat membeli dan tersedia di tempat terpilih sesuai dengan permintaan pembeli. Tidak hanya itu, alat kelamin tersebut juga disiapkan dan dimasak oleh pemiliknya sendiri atas permintaan pembeli. Lebih dahsyatnya lagi, menu kontroversial yang ditawarkan Mao Sugiyama ini di mana dia sendiri yang memasak alat kelaminnya dan memiliki cara tersendiri dalam mempersiapkan serta menghiasi hidangan tersebut dengan jamur-jamur istimewa dan peterseli. Menu sajian batangan otong ini benar-benar dibuat sedemikian istimewa dan menggugah rasa lapar, sehingga siapapun yang akan menyantapnya akan lahap. Dengan begini, artinya Mao Sugiyama tidak tanggung-tanggung dalam menjual alat kelaminnya dan memberikan salam perpisahan yang indah. Setidaknya, potongan itu mendapatkan perlakuan yang layak setelah terpisah dari tubuh induknya. Efek samping memakan otong. Aksi kontroversial Mao Sugiyama, seorang pria berusia 22 tahun yang memasak dan menjual alat kelaminnya sebagai hidangan makanan, sebelumnya telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya sendiri dari tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat tindakannya ini. Sugiyama meminta para tamunya untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut atau menyalahkan dia jika merasa mengalami masalah kesehatan setelah makan hidangan kontroversial tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko atau kejadian yang tidak diinginkan dan menjaga dirinya dari konsekuensi hukum yang mungkin berkaitan dengan tindakannya. Sebelumnya, di belahan dunia manapun tidak ada restoran atau rumah makan yang menjual menu seperti ini, yang artinya apa yang terjadi terhadap orang yang memakan otong manusia tidak diketahui ada masalah atau tidaknya. Sugiyama sudah memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut dan memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan orang lain di luar tanggung jawabnya.
Para peminat yang terdiri dari 2 wanita dan 3 lelaki oke-oke saja. Mereka setuju bahwa jika ada efek samping atau apa itu di luar tanggung jawab Sugiyama. Viral dan menjadi headline media. Mao Sugiyama telah menjadi headline di berbagai media, namun ternyata aksi ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh Sugiyama dalam hal menjual dan memasak organ tubuhnya secara sendiri. Sugiyama ternyata seorang penganut aseksual yang berarti tidak membutuhkan pria ataupun wanita dalam seksualitasnya. Sebelumnya, dia juga telah menjual puting payudaranya sendiri. Aksi menjual alat kelaminnya mungkin sangat kontroversial, namun setidaknya hal itu menunjukkan bahwa Sugiyama selalu berusaha berinovasi dan menarik perhatian publik dengan organ tubuh luarnya yang dia jual secara unik. Tindakan Mao Sugiyama dalam menjual alat kelaminnya sebagai hidangan makanan, setidaknya ia telah membuktikan bahwa ia seorang individu yang berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak mainstream demi mengejar kepuasan diri, uang, atau bahkan terkenal. Dengan menjual batangan otongnya ini, artinya dia sudah tidak memiliki puting dan kelamin. Dia menjadi pelontos tanpa ada sisi sensitifnya lagi. Proses pemotongan otong dan biji-bijiannya. Karena sudah ada yang berminat dan berani membayar 11 juta, 2 wanita dan 3 pria pun menjadi tamu istimewa Mao Sugiyama, seorang seniman organ tubuh Jepang. Dia pun langsung memproses penis dan testikelnya untuk dipotong dalam operasi yang dilakukan oleh seorang dokter pada bulan Maret. Melalui operasi cepat itu, otong dan bijinya diamankan dengan sangat hati-hati karena memang itulah yang akan dijualnya. Potongan alat kelamin itu kemudian dibekukan selama 2 bulan sebelum akhirnya dimasak dan dihidangkan pada acara yang diadakan di wilayah Shuginami. Sugiyama yakin kalau tindakannya ini sebagai sebuah karya seni dan juga sebuah cara untuk mengekspresikan diri. Walau mungkin banyak orang yang akan tidak setuju dengan tindakan ini, walaupun aksi seperti ini sangat kontroversial dan menuai banyak kritik, namun terdapat sekelompok orang yang memahami dan mendukung tindakan Sugiyama. Mereka berpendapat bahwa Sugiyama adalah seorang seniman yang berani dan berinovasi untuk menunjukkan karya seninya. Tamu sangat puas memakan alat kelamin sebagai hidangan makanan. Tibalah waktunya Mao Sugiyama memasak alat kelaminnya dan menjadikannya sebagai hidangan makanan. Para tamu yang terdiri dari 2 orang wanita dan 3 orang pria itu awalnya mencoba dengan perlahan menggigit dan mengunyah masakan tersebut. Setelah 1 tahap menelan dan merasa lezat, mereka pun mulai melanjutkan memakan masakan tersebut hingga tak bersisa. Dalam proses menyantap hidangan ini, kelima orang ini tidak merasa ada masalah apa-apa, semua wajar dan enak-enak saja. Bahkan, hal yang mengejutkan adalah testimoni dari 5 orang tamu itu setelah selesai menikmati hidangan. Semua mengatakan sangat puas. Bahkan di media sosial mereka pun, mereka mengatakan bahwa alat kelamin tersebut sangat kenyal dan rasanya juga enak. Testimoni tersebut langsung menjadi perhatian publik karena terungkap dan menjadi viral. Di luar rasa penasaran atau jijik, tetap saja hal ini menuai kontroversi yang dengan cepat menjadi santapan publik dunia. Walaupun Sugiyama mempertahankan tindakannya sebagai sebuah karya seni, hal itu tetap tidak memotivasi para masyarakat untuk ikut serta dalam hal tersebut. Hal ini malah memicu kontroversi dunia yang mendalam karena di luar norma kemanusiaan, di mana kanibalisme disanjung-sanjung sebagai menu yang lezat dan kenyal. Mao Sugiyama ditangkap, kontroversi kanibalisme di Jepang. Karena viral dan mendapat sorotan internasional, seorang seniman kontroversial asal Jepang ini, Sugiyama dan 3 orang pria lainnya yang terlibat dalam pesta dan proses memasak hingga menyiapkan tempat sampai menghidangkan tersebut, ditangkap oleh Kepolisian Metropolitan Tokyo atau MPD. Namun mereka akhirnya tidak dipidanakan. Hal ini disebabkan tidak adanya hukum yang melarang praktik kanibalisme di Jepang. Tindakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat Jepang serta internasional.
Banyak yang menilai bahwa tindakan Sugiyama sangat tidak etis dan tidak patut dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang telah menghargai etika dan moralitas. Namun, kepolisian Metropolitan Tokyo sendiri sulit menemukan dasar hukum untuk menjerat Sugiyama dan teman-temannya. Dalam hukum Jepang, tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang praktik kanibalisme atau penjualan alat kelamin manusia. Tantangan sekali seumur hidup. Tantangan pengalaman makan yang sangat tak terlupakan bagi 5 orang tamu yang ikut dalam hidangan menu otong itu. Kendati masakan yang disajikan dinilai sangat kenyal dan minim rasanya, para tamu tetap tidak bisa melupakan pengalaman tersebut. Salah satu tamu, Shigenobu Matsuzawa yang berusia 29 tahun, menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup sehingga dia memutuskan untuk menikmati pengalaman tersebut. Meskipun beberapa tamu sempat mengungkapkan sensasi yang didapat saat makan, namun semua tamu sepakat bahwa pengalaman makan otong manusia dan biji-bijiannya sangat berkesan dan tidak biasa. Jujur saja, Mao Sugiyama menyajikan masakannya dengan rasa dan tekstur yang sangat berbeda dengan menu-menu lainnya di Jepang. Beberapa tamu bahkan mengatakan kalau otong yang disajikan itu memiliki tekstur yang lebih kenyal dari mie udon, sebuah mie khas Jepang yang terkenal dengan teksturnya yang kenyal. Setidaknya ini akan menjadi tantangan sekali seumur hidup yang tidak akan terulang dan terlupakan oleh para tamu-tamunya. Acara masaknya tidak pidana, tapi publisitasnya kena. Keempat pelaku dijerat pasal perilaku asusila meski acara tersebut tidak melanggar hukum menurut kepolisian setempat. Tapi publisitas dari acara tersebut justru membawa masalah bagi keempat pelakunya. Keempat pelaku tersebut dijerat pidana karena secara terbuka menampilkan gambaran potongan kelamin kepada publik dalam konten iklan mereka. Dan tanpa ada yang berusaha menyangkal, mereka semua telah mengakui perbuatannya. Demikian diungkapkan oleh juru bicara kepolisian Metropolitan Tokyo. Kebijakan hukum di Jepang sangat ketat dalam hal publisitas perilaku asusila atau tidak senonoh, dan keempat pelaku tersebut dijerat sesuai dengan pasal tersebut. Tuntutan atas perbuatannya bisa berakibat hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga 2,5 juta yen atau 301 juta untuk masing-masing pelaku. Pada akhirnya, acara masak-memasak menu unik yang telah dibuat oleh keempat pelaku tersebut membawa mereka pada masalah hukum yang serius dan membawa dampak negatif, dan ini merupakan pengingat bagi semua orang bahwa apa yang kita publikasikan atau tampilkan kepada publik harus tetap mematuhi hukum dan etika yang berlaku. Dunia ini akan lengkap dengan adanya aseksual. Sugiyama adalah seorang artis Jepang yang menyebut dirinya sebagai aseksual atau tanpa kelamin. Tindakan ini ia lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan tentang minoritas seksual, transgender, serta orang-orang aseksual. Aseksualitas atau ketiadaan minat dalam kontak fisik atau seksual masih dianggap sebagai topik tabu di banyak masyarakat. Oleh karena itu, Sugiyama berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang aseksual melalui karya seninya. Melalui aksinya, Sugiyama ingin memperjelas perbedaan antara orientasi seksual dan identitas gender. Ia berharap bahwa masyarakat dapat lebih memahami bahwa orientasi seksual dan identitas gender bukanlah dua hal yang sama, dan bahwa minoritas seperti orang aseksual juga harus diperhatikan. Tindakan Sugiyama ini mendapat banyak respons dan kritik dari masyarakat Jepang. Namun, ia tetap gigih dalam menegakkan pesannya tentang keberagaman dan inklusivitas. Sebagai seorang aktivis aseksual, Sugiyama sangat peduli dengan masalah sosial yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.